Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya, apa itu makna Asmaul Husna? Kata Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab. Al-asma'u yang berarti nama-nama atau beberapa nama, dan al-husna yang berarti yang baik, yang indah. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Asmaul Husna berjumlah 99 nama Allah. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan atau dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan mau kalah sama semut. Kawan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Nah, perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya bertemu dengan kawan dan saling menyapa, saling membantu. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir. Artinya Allah Maha Kuasa, Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat, di laut, beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu Al-Muqaddim, artinya Allah Maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi, meja yang ada di rumah atau di sekolah. Sudah tahu? Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi atau mejanya? Nah, tentu saja tukang kayu lebih dulu daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala Maha kekal.
Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dia meninggal. Dari bayi, anak-anak, dewasa, orang tua, terus meninggal dunia. Selanjutnya, mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui sifat as-somad. Mengulang-ulang bacaan al-asma'u al-husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan asma'ul husna itu menjadi doa. Bukankah makna as-somad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua Al-Ikhlas. Allahus somad artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi, kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah. Apa yang dapat kita terapkan dalam atau dari pengakuan atas sifat as-somad? Sifat as-somad antara lain sebagai berikut. 1. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Selanjutnya, mengakui sifat al-muqtadir. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa taala udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas. Seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Selanjutnya, mengakui sifat al-muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahului. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim. Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan terutama belajar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, mengakui sifat al-baqi. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Dari nama Allah Al-Baqi kita dapat mengambil pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ada bayi yang lahir menjadi remaja, dewasa, tua dan akhirnya meninggal. Yang kedua, bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati.
Yang ketiga, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Yang keempat, mobil yang baru dibeli masih bagus, setelah digunakan beberapa tahun menjadi rusak bahkan tidak dapat digunakan lagi. Yang kelima, rumah yang megah ketika terjadi bencana kebakaran bisa musnah dan tidak bisa digunakan lagi. Demikian pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita membaca doa penutup majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.